Alhamdulillah ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad bin Abdullah ad-da'i ila ridwanih. Salawatullah Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Wa laqad qala 'azza min qa'il ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Di antara fakihnya seorang hamba Allah Azza wa Jalla, dia mengetahui terkait dengan kondisi imannya. Dan itu disampaikan oleh sahabat yang mulia, itu sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Inna min fiqhil 'abdi an ya'lama amuzdadun imanuhu aw muntaqis. Di antara kecerdasan seorang hamba, dia tahu kapan imannya bertambah, kapan imannya berkurang. Pada kesempatan siang hari ini kita akan sedikit mempelajari terkait dengan sosok yang baru saja saya sampaikan sebuah perkataannya, yaitu Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan dalam sebuah sejarah, Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memiliki sebuah nama Uwaimir ibn Amir ibn Malik ibn Zaid al-Hadrazi. Di nama Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu adalah Uwaimir. Ada yang mengatakan dia adalah Amir ibn Malik. Nabi SAW memberikan pujian kepada sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu dengan mengatakan hakimul ummah, orang yang paling bijak yang ada di umat ini. Karena kata-kata yang keluar daripada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, kata-kata yang dipenuhi dengan permata berlian, yang bisa menggenjot motivasi setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan tersebut. Disebutkan bahwasannya Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu sebab keislamannya adalah sesuatu yang dilakukan oleh sahabatnya, saudaranya, yaitu Abdullah ibn Ruwahah, yang dimana pada suatu hari Abdullah ibn Ruwahah radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi rumahnya Abu Darda. Abdullah ibn Ruwahah pada waktu itu sudah masuk Islam, dan Abu Darda sahabat yang termasuk akhir setelah perang Badar beliau masuk Islam. Abdullah bin Ruwahah datang ke rumahnya Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu dan tidak dapatkan Abu Darda. Yang dapatkan adalah Abu Darda al-Kubra. Ditanyalah Abu Darda, di mana suamimu ya Umar Darda? Kemudian disampaikan dia sedang pergi ke toko. Akhirnya
ditunggulah oleh Abdullah bin Rawaha, dan Abdullah bin Rawaha minta izin untuk masuk rumahnya. Ternyata di rumahnya ada sebuah patung yang dirawat oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Abdullah bin Rawaha tahu seorang Abu Darda adalah orang yang cerdas, orang yang betul-betul tidak mudah untuk melampiaskan emosinya. Maka dihancurkanlah patung tersebut oleh Abdullah bin Rawaha. Ketika melihat seperti itu, Abu Darda kaget. Langsung dia menampari mukanya sendiri. Akan marah besar Abu Darda, karena ini sesembahan yang dia sembah selama ini. Maka ketika Abu Darda datang melihat Abu Darda dalam kondisi sedih, kemudian ditanya, ya Abu Darda, kira-kira apa gerangan yang terjadi? Kemudian sampaikan, saudaramu itu telah menghancurkan patung sembahanmu. Maka Abu Darda marah besar dan hendak untuk mendatangi Abdullah bin Rawaha, tetapi dengan izin Allah Azza wa Jalla redahlah kemarahannya. Kemudian dia berpikir, wahai patung, kamu menjaga diri kamu sendiri tidak mampu, apalagi kamu menjaga orang-orang yang menyembahmu. Maka disinilah masuk cahaya ilahi, cahaya Allah Azza wa Jalla ke dalam kalbunya Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dan dia bermasuk Islam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Ada beberapa kalimat-kalimat yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Nasihat-nasihat yang sangat luar biasa yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikhul Dimashq. Beliau mengumpulkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu adalah wasiat yang menganjurkan untuk bersegera melakukan sebuah kebaikan. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, la tahqiranna syai'an min asy-syarri an tattaqiyahu wa la syai'an min al-khairi an taf'alahu. Jangan pernah kau remehkan sedikit pun dari yang namanya keburukan untuk kau jauhi. Dan jangan pernah kau remehkan sesuatu yang baik walaupun sedikit untuk kau kerjakan, untuk kau amalkan. Anjuran di sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu untuk kita tidak meremehkan perbuatan yang buruk yang kita anggap remeh, yang kita anggap kecil. Ternyata itu menghadirkan sesuatu musibah yang menimpa kita semuanya. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memberikan sebuah pembelajaran menguatkan apa yang disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu dengan mengatakan, innakum lata'maluna a'malan hiya adakku minasy-sya'ri fi a'yunikum wa kunna lana'udduha minal mubiqat atau muhlikat. Sejatinya kalian ketika melakukan sebuah amalan yang amalan tersebut di pandangan mata kalian adakku minasy-sya'ri, lebih tipis dibandingkan sehelai rambut. Wa kunna, kami dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'udduha minal mubiqat, kami menganggap
sesuatu yang kecil dari keburukan itu bagian daripada kebinasaan. Karena tidak akan mungkin sebuah keburukan yang kecil dengan terus-menerus dilakukan, maka dia menjadi sebuah keburukan yang besar. Kemudian begitu pula ketika terkait dengan yang namanya kebaikan. Sedikit apapun yang namanya kebaikan, maka segeralah untuk kita amalkan. Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam surat Az-Zalzalah ayat ke-7 dan ke-8. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Amalan yang sedikit dari kebaikan ataupun dari keburukan pasti akan Allah berikan balasannya. Kita lihat ada seorang perempuan yang bekerja sebagai seorang pelacur. Disebabkan dengan sebuah amalan yang mungkin dianggap itu remeh, tetapi di hadapan Allah ternyata besar. Dia memberikan minum seekor anjing yang sedang meluncurkan lidahnya karena kehausan. Kemudian apa yang dilakukan oleh wanita ini? Dia masuk ke dalam sumur. Kemudian dia ambil sepatunya. Kemudian dia ambil air dengan sepatunya. Kemudian dia gigit itu sepatu dengan mulutnya, dengan giginya. Kemudian dia sambil naik. Kemudian dia pun berikan seekor anjing minum. Wa syakarallah wa ghafarallahu laha. Allah berterima kasih kepada seorang wanita tersebut dan Allah ampuni dia. Wa adkhalahal jannah, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Itu perkara yang kecil, perkara kebaikan yang kecil. Ada perkara keburukan yang mungkin dianggap remeh oleh kita. Ketika Nabi SAW memberikan sebuah contoh seorang wanita yang muslimah, habasat hairah, yang dia ini mengurung seekor kucing. Dia tidak beri makan tuh kucing. Dia tidak biarkan tuh kucing cari makan sendiri. Dia kurung sampai kucing itu mati. Kemudian akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, sedikit pun dari kebaikan maka segeralah untuk kita amalkan. Seburuk apapun itu keburukan, dan itu sedikit, dan itu kecil bagi kita, maka itu wajib untuk kita tinggalkan. Kemudian nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, laisal khairu an yaksuru maluk wa waladuk. Bukanlah sebuah kebaikan hanya sekedar orang itu banyak harta dan banyak anak. Walakinnal khaira an yaksuru amaluk. Akan tetapi yang namanya kebaikan ketika amalan-amalan saleh kita banyak. Wa ya'dhuma hilmuk, dan angan-angan kita itu angan-angan yang agung, angan-angan yang besar, cita-cita obsesi yang besar. Maka Rasulullah SAW mengajari kepada para sahabatnya dengan mengatakan, idza sa'altallaha fas'alul firdausa. Ketika kau minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, fas'alul firdaus, minta surga firdaus, minta sesuatu yang besar. An ya'tuma hilmuk. Jadi agungnya sebuah obsesi keinginan kita semuanya.
bukan sekedar hanya hal-hal yang kaitannya dengan perkara duniawi semata. Kemudian yang berikutnya, wa antubari an-nasa fi ibadatillah. Engkau berlomba-lomba dengan manusia di dalam ibadah kepada Allah. Tidak berlomba-lomba hanya sekedar dalam masalah memperkaya diri, akan tetapi berlomba untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ada sebuah perkataan di kalangan para ulama, idza nafasaka ahadun fi amri dunya fanafishu fi amri akhirah. Ketika ada orang mengalahkan kamu dalam masalah perkara dunia, maka kalahkanlah dia di dalam perkara akhirat. Kalahkan dia di dalam perkara akhirat, perkara ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kemudian di antara kebaikan pula adalah wa idza ahsanta hamidallah wa idza asa'ta istaghfartallah. Ketika kau mendapatkan suatu hal yang baik, maka memujilah Allah. Puji Allah, sanjung Allah. Fa innahu ahaqqu an yusna. Dialah zat yang layak untuk kita puji, untuk kita sanjung. Kemudian ketika kita mendapatkan suatu keburukan, maka kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian nasihat yang ketiga yang beliau sampaikan, agar kita berhati-hati terhadap segala sesuatu yang bisa membinasakan kita. Abu Darda radhiyallahu ta'ala mengatakan, iyyaka wa da'watal mazlum. Hati-hati kalian terkait dengan doanya orang-orang yang dizalimi. Ingat doanya orang yang dizalimi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa bainaha wa bainallahil hijab. Orang yang dizalimi itu tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Walaupun yang berdoa adalah orang-orang kafir, ketika dia dizalimi, maka akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hati-hati terkait dengan kezaliman. Jangan sampai kita menzalimi saudara-saudara kita sama muslim, dan menzalimi saudara-saudara kita yang non muslim, yang mungkin kita menganggap bahwasanya orang-orang non muslim itu bukan dari kalangan kita. Tidak, itu adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh saling menzalimi. Kemudian kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, wa'lam anna qalilan yughnika khairun min katsirin yulhid. Ketahuilah bahwa sedikit dari kebaikan itu lebih baik dibandingkan banyak tapi melalaikan. Sedikit yang kita dapatkan dari rezeki yang Allah limpahkan kepada kita itu lebih baik dibandingkan Allah limpahkan banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita, akan tetapi itu melalaikan kita semuanya. Rasulullah SAW mengatakan, warda bima qasamallahu lak takun ahlan nas. Ridhalah kalian dengan apa yang Allah berikan kepada kalian, maka kalian menjadi orang-orang yang termasuk paling kaya di kalangan manusia. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya man da qalbin qanu'in anta wa malikud dunya sawa. Wahai orang-orang yang memiliki kalbu, yang memiliki hati yang qanaah, kamu dengan rajanya dunia itu sama. Ini mengajarkan kepada kita sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau mengatakan, wa annal birra la yabla. Sejatinya kebaikan itu tidak akan pernah usang. Wa innal itsma la yunsa. Dan dosa tidak akan pernah terlupakan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kemudian ada nasihat pula dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu bagi para pemimpin.
yang mungkin pemimpin yang paling kecil adalah pemimpin keluarga. Beliau mengatakan, dan nasihat tersebut beliau sampaikan kepada Maslamah ibn Makhlad. Maslamah ibn Makhlad adalah seorang gubernur di negara Mesir yang disebutkan oleh Musannif Ibn Abi Syaibah di kitab Al-Musannaf Ibn Abi Syaibah mengatakan, yang menukilkan terkait perkataannya Abi Darda radhiyallahu taala anhu dengan mengatakan, amma ba'd fa innal 'abda idza amila bi ta'atillah ahabballah. Seorang hamba ketika dia beramal dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah, maka dia akan dicintai oleh Allah. Fa idza habballah habbabahu ila khalqihi. Ketika Allah cinta, maka Allah jadikan kecintaan itu sampai kepada para hamba-Nya. Wa innal 'abda idza amila bi ma'siyatin abghadahu Allah. Ketika ada seorang hamba melakukan sebuah kemaksiatan, maka Allah akan murka. Allah akan murka, dan ketika Allah murka, baghdallahu ila khalqihi, maka Allah akan menjadikan hamba yang murka kepada dia. Ini nasihat bagi para pemimpin. Kemudian juga tak kalah pentingnya, ada seorang datang kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu untuk minta nasihat. Yang dimana seorang tersebut mengatakan, "Ausini ya Abu Darda, berikan aku nasihat." Dan meminta nasihat disebutkan oleh kalangan para ulama, ini sunnah mansiyah, sunnah yang sudah dilupakan. Sunnah yang sudah dilupakan oleh kalangan kaum muslimin secara khusus. Meminta nasihat ketika dalam kondisi gundah gulana untuk mencari solusi kepada orang-orang yang bisa memberikan sebuah pencerahan kepadanya. Kemudian orang tadi diberikan nasihat oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Udkurullaha fis sarra yadkuluka fid dharra." Ingat kepada Allah ketika kau dalam kondisi bahagia. Ingat kepada Allah ketika kau kondisinya bahagia. Yadkuluka fid dharra, maka Allah akan ingat kepada engkau ketika kau kondisinya dalam kesengsaraan. Maka pernah dalam sebuah diskusi, ketika Allah Azza wa Jalla menyampaikan kepada hamba-Nya, "Ya 'abdi, maritu falam ta'udni." Wahai hamba, aku sakit tapi kau enggak pernah mengunjungi. Kemudian hamba tersebut mengatakan, "Kaifa marita wa anta rabbul alamin?" Ya Rabb, bagaimana engkau ini kondisinya sakit padahal engkau adalah Rabbul Alamin, engkau Tuhan semesta alam. Kemudian apa katanya? "Marida 'abdi falam ta'udhu." Hambaku itu dalam kondisi sakit, tapi kau tidak mengunjungi hamba. "Lau 'udtahu lawajadtani indi." Kalau seandainya kau kunjungi itu saudaramu yang sakit, maka jadinya kau akan mendapatkan aku berada bersama dia. Kemudian tambah lagi kata Allah Azza wa Jalla, "Istat'amtuka falam tut'imni." Aku minta kepada engkau makan dan engkau tidak berikan aku makan. Kemudian hamba tersebut mengatakan, "Ya Rabb, kaifa istat'amta fa anta rabbul alamin." Bagaimana engkau minta makan padahal engkau adalah Rabbul Alamin. Kemudian, "Amma alimta annal abdi istata'amak falam tut'imhu." Engkau tahu bahwasanya ada seorang hamba membutuhkan bantuan makanan, tapi engkau tidak bantu dia, berikan dia makanan. "Lau istat'amtahu lawajadtani indahu." Kalau seandainya kau berikan dia makan, kau akan dapatkan aku bersama dia. Kemudian yang terakhir yang disebut dalam hadis kursinya, "Istasqatwa falam tasqini."
Aku minta minum kepada engkau, tapi kau tidak berikan aku minum. Kemudian kaifa asqika wa anta rabbul alamin, bagaimana aku bisa berikan kau minum ya Rabb, padahal engkau adalah Tuhan semesta alam. Istaqa 'abdi falam tusqihi, seorang hambaku kehausan. Dia butuh untuk diberikan minuman. Dia butuh untuk penyegar tenggorokannya. Falam tusqihi, dan engkau tidak berikan dia minum. Lau istasqaitahu lawajadtani indahu, kalau seandainya kau berikan dia minum, maka kau akan dapatkan aku bersama. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Ini diantara wasiat sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan, diberikan kemudahan dalam menjalankan kebaikan walaupun itu kecil di hadapan kita. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari keburukan walaupun itu kecil pula. Semoga Allah memberikan hal yang terbaik untuk kita semuanya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.